Hari ini kita akan berbicara tentang hati yang ditanam oleh Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Keluaran 35. Keluaran 35 ayatnya yang keempat. Saya bacakan. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan bunyinya. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawa sebagai persembahan khusus kepada Tuhan emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit-kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan. Yakni kemah suci, atap kemahnya, tudungnya, kaitnya dan papannya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya, tabut dengan kayu pengusungnya, tutup perdamaian dan tabir penudung, meja dengan kayu pengusungnya, segala perkakasnya dan roti sajian, kandil untuk penerangan dengan segala perkakasnya, lampu dan minyak untuk penerangan, mezbah pembakaran ukupan, kayu pengusungnya, minyak urapan, dan ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu, kemah suci, mezbah korban bakaran dengan kisi-kisi tembaganya, kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya, alasnya, tirai suci, gerbang pelataran itu, patok kemah suci dan patok pelataran tali-talinya, sepakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, dan pakaian kudus bagi Imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan iman. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya, yaitu pakaian kudus itu. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan berbicara bahwa ketika Tuhan memerintahkan kepada segenap orang Israel, tidak semua dari orang-orang Israel itu yang terdorong hatinya dan tergerak jiwanya, atau tergerak hatinya dan terdorong jiwanya. Begitu banyak panggilan-panggilan Tuhan di dalam kehidupan Anda dan saya. Berapa banyak orang yang terdorong hatinya dan tergerak jiwanya. Berapa banyak orang-orang yang melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Seringkali kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Seringkali kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Tetapi berapa banyak kita menjadi tergerak dan terdorong hati kita. Tergerak dan terdorong hati kita ini tidak mudah. Saya mendengarkan firman Tuhan dari kecil, baru sekitar SMA dan perguruan tinggi, saya begitu tergerak dan terdorong hati saya untuk melakukan yang menjadi kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa penyebab kita tidak tergerak dan tidak tergorong hatinya? Mari kita belajar firman Tuhan kembali di dalam Keluaran 35 ayat 30. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Besalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, pengetahuan
dalam segala macam pekerjaan. Yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan emas, perak, dan tembaga. Untuk mengasah batu permata supaya ditata. Untuk mengukir kayu dan untuk bekerja di dalam mengukir kayu dan untuk bekerja di dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya, dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan segala keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warni dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yaitu sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Kita belajar hari ini tentang, sekali lagi, Tuhan mengangkat Besalel. Siapakah Besalel itu? Dia adalah garis keturunan dari Kaleb. Besalel di dalam bahasa Ibrani-nya adalah di dalam bayang-bayang penyertaan Tuhan. Di dalam bayang-bayang perlindungan Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu banyak orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Begitu banyak mereka datang ke gereja, begitu banyak mereka datang ke persekutuan doa, begitu banyak mereka membeli kaset-kaset untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi tidak semua tergerak hatinya, terdorong jiwanya. Mengapa? Mengapa Tuhan bisa memakai Besalel, memberikan roh pengertian, roh hikmat kepada dia? Mengapa Tuhan juga bisa memakai Aholiab sehingga Tuhan menanamkan di dalam hatinya segala pengertian untuk melakukan pengajaran demi pengajaran? Berapa banyak Anda terpanggil di dalam Tuhan, tetapi tidak mendapat hikmat untuk mengajar. Mengajar itu susah loh. Anda bisa matematika, belum tentu Anda bisa ngajari matematika. Anda bisa mungkin pelajaran-pelajaran fisika, tetapi belum tentu Anda bisa mengajar fisika. Kalau Tuhan tidak memberikan roh pengertian di dalam hidupmu, maka engkau tidak akan pernah bisa mengajar dengan baik. Lalu, mengapa Tuhan bisa memberikan roh pengertian? Mengapa Tuhan bisa menanam sedemikian rupa orang-orang pilihannya untuk diberikan roh hikmat dan roh pengertian? Jawabannya adalah di Keluaran 35. Tuhan memanggil, Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk memerintahkan kepada rakyatnya semua melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diinginkan Tuhan. Tetapi tidak semua orang terpanggil. Tidak semua orang terdorong. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Anda tidak akan pernah bisa untuk memasuki next levelnya Tuhan kalau Anda tidak pernah mendengarkan suara Tuhan. Anda tidak membiarkan hati Anda untuk tergerak. Anda mungkin bisa berkata, digerakkan, saya digerakkan, hatinya Tuhan yang menggerakkan. Sekali lagi, perintah Tuhan kepada Musa, yaitu setiap orang Israel yang terdorong dan tergerak hatinya, haruslah ia memberikan semua yang dibutuhkan di rumah Tuhan. Setelah saya pelajari, orang Israel dibagi menjadi dua bagian. Orang Israel yang pertama adalah orang Israel yang memelihara dirinya menurut hukum-hukum Tuhan. Orang Israel kedua adalah orang Israel yang beling, nakal, yang kepinginnya keuntungan dari Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saya marah sekali. Saya marah sekali dengan orang-orang yang ngaku-ngakunya Kristen, tapi kedagingannya luar biasa.
Sukanya menuntut. Sukanya mengambil yang bukan bagiannya dan bukan haknya. Sukanya apa-apa menulis status. Sukanya apa-apa tidak terimaan. Jengkelan. Bawa nama Tuhan lagi. Seakan-akan Tuhan membela dia. Saya marah sekali. Saya mau tegur orang itu. Dan ketika saya mau tegur orang itu, Tuhan berbicara. Daniel, knowing your level. Kamu anak raja. Kamu anak saya. Bersikaplah sebagai anak saya. Tidak patut seorang anak meladeni seseorang yang bukan merupakan anakku. Yang sekalipun ia menyebut aku bapaknya. Di situ saya mereda sekali. Berdoalah untuk dia. Supaya ia mengenal aku sebagai bapaknya. Ternyata tidak semua anak Tuhan melakukan hukum-hukum firman Tuhan. Ketika dijamah Tuhan, masih suka marah enggak? Masih. Ketika dipulihkan Tuhan, masih suka telinganya merah enggak? Suka. Tapi Tuhan berperkara dengan kita. Tuhan mau menyempurnakan kita sampai kita tidak bercacat celah di hadapan Dia. Oleh karena itu, begitu banyak orang yang mungkin menulis status-status seakan-akan dia dijalimi. Seakan-akan dia itu adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Tetapi dari sikap hidupnya, buah-buah hidupnya, buah kebenaran, buah ucapan, buah tindakan tidak mencerminkan anak-anak Tuhan. Dan oleh karena itu, kita mau belajar. Di SOW yang akan datang yaitu The Treasure of the Lost Scroll gitu ya. Sebuah harta tersembunyi dari gulungan yang terhilang. Di SOW yang berikutnya ini, Anda mengerti mengapa Anda sudah begitu lama merindukan Tuhan. Begitu lama cinta Tuhan. Selalu ada aja menghalangi Anda dekat sama Tuhan. Anda akan dijawab di SOW kali ini. Ada yang berusaha untuk lepas dari dosa kecenderungan Avon. Anda sudah mendapat pengajaran tentang Awon atau Avon, dosa kecenderungan. Tetapi begitu banyak yang tetap aja buat dosa seperti itu. Yang karakternya tergesa-gesa, sukanya tergesa-gesa. Yang karakternya ceroboh, sukanya ceroboh. Yang karakternya ngeyelan, tetap ngeyelan. Yang karakternya tidak mau mendengar didikan, tetap saja tidak mau mendengar didikan. Dan ketika di gulungan yang dibukakan nanti, Anda akan mengerti sebuah kebenaran untuk menaikkan diri Anda ke level yang lebih lanjut. Dasar-dasar pernikahan Anda akan dimurnikan. Dasar-dasar pacaran Anda atau teman spesial Anda akan dimurnikan. Dan Tuhan akan memberikan blessing-nya kepada Anda semua yang benar-benar mengerti kebenaran firman Tuhan itu. Tabut Tuhan sedang ada di Asia. Anda kalau lihat Amerika, kalau Anda lihat China, kalau Anda lihat Amerika, kalau Anda lihat Pakistan, Anda lihat Iran, Irak, di sana tidak ada damai sejahtera. Ancaman terus tiap hari. Yang wanita takut diculik untuk dijadikan istri dari ISIS. Yang laki-laki takut diculik, dijadikan martir untuk bom bunuh diri. Yang anak-anak takut diculik untuk dilatih menjadi sukarelawan tempur. Anda mungkin bisa tertawa-tawa di Indonesia, mikirin cuma skripsi, mikirin cuma UTS, UAS, mikirin cuma dagang, mikirin cuma kerjaan, mikirin perasaanmu yang tertolak dan menolak, mikirin yang seperti itu, tapi mereka nggak sempat kepikiran seperti itu. Oleh karena itu kita berdoa untuk saudara-saudara kita di Pakistan. Pada waktu Jumat Agung yang lalu ada seorang pendeta dari Katolik itu disalibkan oleh ISIS. Dan diarak seperti Yesus diarak. Tanda-tanda sudah nyata. Akhir zaman sudah tiba.
Oleh karena itu, saya menyerukan sekali lagi lewat kebenaran firman Tuhan untuk membangun pasukan di akhir zaman. Tuhan perintahkan tempat ini untuk membangun pasukan di akhir zaman, sebuah pasukan yang berbeda dari pasukan-pasukan yang lain. Pasukan yang berani menyuarakan salib Kristus. Pasukan yang berani untuk berbeda. Tetapi berbedanya bukan menyimpang dari firman Tuhan. Berani berbeda karena angkatan ini sudah menyimpang jauh dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Di mana firman Tuhan diperjualbelikan untuk kekayaan pribadi. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan akan muncul sebuah pasukan. Dan oleh karena itu gereja ini sedang membangun pasukan dalam tanda kutip. Pasukan rohani. Pasukan yang dasar firman Tuhannya kuat. Pasukan yang tidak gampang terombang-ambingkan. Dan pasukan-pasukan ini akan memberikan efek yang luar biasa. Dan Tuhan sedang membangun pasukan ini. Saya berdoa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Betapa kudus dan sucinya kita harus hidup. Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Tuhan sedang membangun pasukan buat Christ Mercy Center. Pasukan apa itu? Pasukan elang, pasukan Raja Wali, saya tidak tahu. Pasukan berani mati, pasukan pembunuh gurami, saya tidak tahu. Tetapi yang jelas, pasukan di akhir zaman ini, Anda akan melihat kampus-kampus yang ada. Tuhan akan menggerakkan revivalist yang berdasarkan pintu-pintu kebenaran untuk membuat kampus yang ada di Surabaya, Jakarta, dan seluruh Indonesia bertekuk lutut menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi dengan cara yang benar. Oleh karena itu banyak seminar-seminar dunia yang kepintaran. Sudah, tarik aja anggota di sini. Gak usah diceritain tentang seminar kita. Pokoknya tarik sebanyak mungkin. Ya, nanti kita akan ambil mereka jadi anggota kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Pasukan-pasukan itu akan lebih banyak lagi bermunculan. Pasukan-pasukan yang tidak berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mengandalkan hikmat pribadi. Dan Tuhan berkata, aku akan memunculkan tunas. Tunas itu kecil enggak? Kecil! Mungkin 20 pasukan. Mungkin 30 pasukan. Mungkin cuma 12 pasukan. Untuk mengobrak-ngabrik semua yang tidak benar. Dan mengembalikan kebenaran firman Tuhan menjadi kebenaran yang mutlak di dalam iman orang Kristiani. Saya tidak tahu apakah di tempat ini ada orang-orang tertentu yang diinginkan hatinya oleh Tuhan. Orang yang cepat, lembut, ketika ditegur firman Tuhan cepat sadar. Ketika diberitahu oleh Tuhan cepat datang kepada Tuhan untuk memberitakan diri, untuk memberi diri. Saya tidak tahu. Tapi jikalau ada, saya berdoa di tempat ini akan muncul tunas-tunas itu. Dan tunas itu akan bertumbuh dengan cepatnya. Bahwa Tuhan akan memberikan roh pengertian, roh hikmat. Sehingga engkau mengerjakan apapun akan dianggap berhasil dan selalu berhasil. Ketika saya belum membaca ayat ini atau sudah membaca ayat ini, tetapi Tuhan belum berbicara kuat. Tapi hari ini Tuhan berbicara kuat, saya bingung Tuhan. Semalam saya bergumul, saya bingung Tuhan, bagaimana cara mempersiapkan pasukan Tuhan. Sedangkan tanganmu atas sekolah ada memang, tapi guru-gurunya sedikit. Kita coba memberikan lamaran kepada yang lain. Orang-orang yang lamar, IP-nya jelek-jelek Tuhan. Setelah dites psikologi,
not recommended, not recommended, not recommended. Gimana saya bisa membangun pasukan belajar, pasukan sekolah dengan semua not recommended? Saya bingung. Sampai Tuhan berkata, aku akan berikan roh pengertian. Aku akan berikan roh hikmah. Anda tahu, saya dulu di kelas 1 SD sampai SMP belajar itu mah gampang. 1 jam saja ku telah bisa. Gampang. Oleh karena itu teman-teman saya mengenal saya beberapa orang sih, tidak semua. Hadi si fotokopi. Wah bangga. Kalau pelajaran pendidikan moral Pancasila saya paling bangga. Kertas saya bisa dikilo sama dosennya. Kenapa? Dari halaman 1 sampai halaman ke-30 saya menulis persis. Ya kan? Pertanyaannya perlu dijawab dengan 1 kalimat, saya membonusi dengan berkalimat-kalimat ria. Oh, sudah tulisannya paling panjang, benar, keluarnya paling cepat. Sebagai sarana intimidasi teman-teman saya paling suka mengintimidasi teman-teman saya. Kalau kita keluar paling cepat, mereka grogi enggak? Grogi. Kalau mereka grogi, kita nilainya paling tinggi, mereka paling rendah, saya enggak perlu ulangan lagi di yang ulangan ke depan. Teman-teman, kita ini punya hati yang licik loh aslinya. Iya enggak? Pernah enggak kalian melakukan seperti saya? Kumpulin cepat. Tapi bisa. Ada yang kumpulin cepat enggak bisa, senyum-senyum lagi gitu ya. Supaya mengajak teman-temannya bersama-sama tidak bisa gitu ya. Siapa yang pernah melakukan intimidasi seperti saya, angkat tangan? Oh tidak ada. Atau siapa yang pernah jadi korban intimidasi, angkat tangan? Oh gitu ya, oh banyak sekali. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hati ini liciknya luar biasa. Hati ini cenderung untuk melakukan yang menguntungkan diri kita sendiri. Tapi ingat, Tuhan akan munculkan bala tentara yang benar-benar revivalist muda. Tuhan akan munculkan tunas Daud yang lama tidak tumbuh akan tumbuh kembali. Dan itu luar biasa. Belajar firman Tuhan, belajar ngerti kebenaran. Amin. Kita belajar di dalam Keluaran 35 ayat 34. Tuhan menanam dalam hatinya, dalam hati Aholiab bin Asihamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Back tadi kepada yang saya buka. Syarat pertama supaya Anda bisa ditanam hatinya oleh Tuhan. Dan kalau Anda sudah ditanam hatinya oleh Tuhan, aduh, orang yang bodoh jadi pintar. Orang yang pintar jadi pintar lebih pintar lagi. Orang yang gak bisa apa-apa jadi bisa apa-apa. Oleh karena itu syaratnya 1. Langkah pertama untuk supaya kamu ditanam hatinya oleh Tuhan. Kamu harus belajar meminta Tuhan melembutkan hatimu dan jiwamu untuk begitu excited dengan perkara-perkaranya Tuhan. Ada orang yang datang ke gereja, males tuh yang bicara kok hati, dikit-dikit salib, hidup susah. Saya tidak mau, saya mau mobil Porsche, saya mau mobil yang mahal-mahal. Saya mau hidup benar, saya mau hidup senang gitu ya, seperti itu. Tuhan, kenapa kau penjarakan aku di gereja yang aneh ini gitu ya. Anda tidak membuka hatimu. Anda tidak memerintahkan kepada jiwamu seperti Daud. Mazmur Daud katakan, aku perintahkan kepada jiwaku untuk tunduk kepada hukum-hukum firman Tuhan. Berapa banyak Anda yang tidak pernah tergerak hatinya karena Anda tidak pernah melatih jiwa Anda. Latihlah jiwa Anda. Minta Tuhan melembutkan hati Anda. Anda akan begitu excited. Tuhan tidak akan memakai orang-orang yang pasif. Tuhan mencari orang-orang yang aktif imannya, aktif hidupnya di dalam Tuhan. Sekali lagi, sudahkah Anda latih jiwa dan roh Anda? Sudahkah Anda latih hati dan jiwa Anda? Latih diri kita. Latih diri kita.
Knowing your level. Levelmu itu anak raja. Anak raja itu dilarang bertengkar dengan sesama anak raja. Apalagi sama orang asing yang mengaku-ngaku Kristus sebagai Tuhan dan Rajanya. Tapi hidupnya jauh dari kebenaran firman Tuhan. Tidak ada buah-buah kebenaran dan buah-buah roh di dalam hidupnya. Sangat jauh dari firman Tuhan. Kalau levelmu anak raja, berdoa buat dia. Amin. Berdoa buat mereka yang belum jadi anak raja. Supaya mereka jadi anak raja. Karena sesama anak raja tidak mungkin bertengkar. Amin. Karena integritas raja kita, Yesus Kristus, itu betul-betul adalah integritas yang tidak terbantahkan lagi. Dan anak-anak raja tidak boleh mengalami pertengkaran. Latih dirimu, salibkan dirimu. Caranya gimana? Jiwamu memberontak. Aku tidak bisa, aku tidak terima, aku tidak diperlakukan dengan adil. Aku harus pemberesan, aku harus konfirmasi. Jiwamu meledak-ledak, berteriak-berteriak. Caranya gimana? Salibkan. Bayangkan dirimu disalib bersama Tuhan Yesus. Ya, kamu berteriak-teriak, disalibkan. Kakimu mengadu-ngadu, aduh gitu ya. Tanganmu mengadu-adu, aduh. Terakhir salibkan bibirmu. Gitu ya. Bayangkan prajurit Romawi membawa apa? Membawa paku untuk menusuk bibirmu. Saya percaya ketika Anda membayangkan itu Anda terdiam langsung. Iya wis. Ya. Enggak kok bibirku sudah disalib kok gak perlu kamu salib lagi. Jauh-jauh aja sana pakunya gitu ya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, tundukkan dirimu di hadapan Tuhan. Kalau engkau tidak tunduk, tidak ada berkat. Berkat yang kamu ambil bukan berkat dari Tuhan, tapi berkat common blessing. Berkat yang sewajarnya karena kamu sudah bekerja. Berkat yang sewajarnya kamu bekerja keras, tetapi bukan berkat sorgawi. Hati-hati loh ya. Common blessing itu yaitu berkat umum untuk seluruh manusia. Baik kenal Yesus atau tidak kenal Yesus itu ada dan bahkan cenderung lebih besar. Tapi common blessing itu tidak akan membuat damai sejahtera. Amin. Amin. Kita perlu yang namanya special blessing. Dan hanya anak-anak yang berhak untuk menerima yang datangnya dari Bapaknya. Special blessing itu tidak diwariskan di luar Israel. Tetapi untuk orang-orang Israel. Yang kedua, mengapa tadi saya bercerita ada sebagian orang Israel yang taat pada hukum firman Tuhan. Dan sebagian lagi tidak taat. Dan sebagian lagi tidak taat ini membuat mereka susah untuk terpanggil di dalam hidupnya. Terpanggil hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan sangat susah. Siapakah orang-orang Israel yang sebagian ini? Ternyata setelah saya pelajari adalah orang-orang Israel yang kawin campur dengan bangsa bukan Israel. Dan itu benar-benar sudah diperintahkan. Waktu itu Ezra berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ia memerintahkan orang-orang yang kawin campur, yang menikahi pria asing atau wanita asing untuk bercerai. Untuk menceraikannya dan tinggal di dalam covenant-nya Tuhan. Berapa banyak Anda tidak pernah dipanggil oleh Tuhan? Berapa banyak kita tidak pernah menerima special blessing-nya Tuhan. Karena tahapan yang kedua, ketika kita mencoba untuk menyalibkan diri kita cenderung tidak pernah bisa disalibkan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang lain yang kita ingini. Ada suami-suami dalam tanda kutip asing yang begitu mempesona kita. Ada istri-istri asing yang begitu mempesona kita. Hei kamu, siapa yang mempesona kamu? Istri asing atau suami asing itu berbicara sesuatu yang dekat dengan engkau. Engkau tidak kunjung melepaskan sesuatu yang Tuhan tidak sukai. Apa itu yang Tuhan tidak sukai? Tingkah lakumu yang jahat. Apa itu yang Tuhan tidak sukai? Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan burukmu. Dan itu merupakan suami asing bagi Tuhan.
Istri asing bagi Tuhan. Tuhan bilang gini, kamu gak akan pernah bisa naik kelas Eiffel kalau kamu mencintai keluargamu jauh lebih daripada Kristus Yesus. Bukan berarti saya harus membenci keluarga saya, tetapi artinya prioritas saya tetap Tuhan. Berapa banyak anak-anak muda, hidupmu tergoda, waktu-waktu hidupmu tergoda untuk apa? Untuk lebih mencintai seseorang melebihi Kristus sendiri. Oleh karena itu, engkau tidak akan pernah mendapatkan special call atau special blessing. Tuhan tidak akan memperlengkapi engkau dengan roh hikmat dan roh marifat. Sampai akhirnya saya membaca di dalam sejarahnya Bezalel di bawah perlindungan Tuhan. Di bawah bayang-bayang perlindungan Tuhan. Dia itu garis keturunan daripada Kaleb. Kalau tidak salah ingat ayah kakeknya itu Kaleb. Tapi satu kali ada satu penjelasan yang menggelitik hati saya. Bezalel itu menceraikan istri asingnya. Dan ketika saya percaya, ketika seseorang ada niatan saja, kepingin saja, tapi tidak bisa, Tuhan pasti tolong. Dan ketika ada sesuatu benda asing atau istri asing atau sesuatu yang kita lebih sayangi dari Tuhan dan itu asing di mata Tuhan, kita buang. Saya percaya Bezalel menjadi seperti namanya. Telah dipenuhi dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, pengetahuan, dan segala macam pekerjaan. Buang Tuhan-Tuhan asing di dalam hidupmu. Tuhan akan memberikan kau pengertian. Mau sukses itu gampang gak sih? Gampang. Tuhan memberikan kau roh pengertian. Roh marifat, roh hikmat, roh strategi, apapun itu Tuhan akan berikan, Tuhan akan tanamkan. Hari ini juga jika engkau mau. Tuhan akan membuat engkau pandai. Waktu perguruan tinggi saya sempat mengalami masa-masa bodoh sekali. Bodoh sekali, belajar apa-apa tidak bisa. Semuanya terasa serba salah. Mengerjakan soal nomor 1 keliru, nomor 2 dan seterusnya. Saya begitu ceroboh dan saya sakit hati saya. Saya benar-benar merasa dikenal sebagai teman-teman saya adalah orang yang gak pintar. Yang gak goblok-goblok amat tapi ya gak pintar. Nah, itu menyedihkan hati saya. Sampai akhirnya saya minta Tuhan kembalikan roh pengertian itu padaku. Berikan kembali roh hikmat itu kepada aku. Dan Tuhan berkata, jauhkan suami atau istri asingmu daripadaku. Istri asing, suami asing, wanita asing mungkin bukan berbicara tentang seorang pribadi. Tetapi sesuatu yang menjadi kesukaanmu dan kamu pertahankan siang dan malam. Mungkin itu bisa game-gamemu. Kamu sampai nge-game itu sampai 24 jam. Segala sesuatu kalau digunakan secara berlebihan itu kacau enggak? Kacau. Boleh enggak sih main game? Boleh. Berlebihan? Enggak boleh. Coba Anda makan berlebihan, mati enggak kamu? Main game 24 jam, makan 24 jam, mati enggak? Mati. Olahraga boleh enggak sih? Boleh. Olahraga berlebihan, renang 24 jam, mati enggak? Iya kan? Mati. Segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Lah, sekarang saya mau tantang Anda sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Mau enggak kamu mengatakan kepada istri asingmu, suami asingmu, pacar asingmu untuk keluar dari kehidupanku? Kalau kita belajari bangsa Israel yang hidupnya kudus, hidupnya benar, memberikan diri untuk Tuhan itu biasa. Tapi mari kita belajar bangsa Israel yang kawin dengan perempuan-perempuan asing atau suami-suami asing. Ternyata Tuhan memberikan misi pemulihan juga. Tuhan sanggup memakai mereka yang pernah salah melangkah untuk dikembalikan ke jalan-jalan yang benar. Dan oleh karena itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan.
Anda harus melatih tubuh dan jiwa dan rohmu untuk taat kepada Tuhan. Langkah yang kedua, ceraikan semua yang berbau asing dan baunya kebusukan di mata Tuhan. Bisa itu merupakan sifat-sifatmu, bisa itu merupakan sebuah kemalasanmu. Apa? Tanya sama Tuhan. Yang ketiga, Anda harus belajar bersikap hati terbuka. Karena sewaktu-waktu, di saat yang Anda tidak duga, Tuhan akan memberikan segala roh pengertian, roh hikmat kepada Anda. Dan saat itu juga Anda harus segera siap melakukan tanggung jawab Anda sebagai anak-anak Tuhan. Dan yang terakhir, setelah Anda melakukan 3 itu, untuk gampangnya 1, kuasai tubuh jiwa roh Anda, tundukkan itu di hadapan Tuhan, salibkan itu. Yang kedua, ceraikan istri-istri asingmu, suami-suami asingmu. Yang ketiga, siap sedia. Artinya apa? Ada masa tunggu. Sabat, sebat, atau apapun itu. Itu adalah masa menunggu. Setiap 7 tahun, kelipatan 7 tahun. Ya, Tuhan perintahkan, ada satu masa kamu tidak boleh menanam, menyiram, atau apapun juga. Biarkan tanah itu dengan sendirinya memulihkan dirinya. Tetapi ketika Anda melakukan kebenaran firman Tuhan, di tahun selanjutnya terjadi penuaian besar-besaran. Terjadi panen raya yang besar sekali. Masa menunggu itu tidak mudah. Tuhan sedang bekerja dengan cara ajaib. Dahulu ada penelitian, mengapa tanah kok harus dibiarkan untuk recovery dengan sendirinya atau tidak boleh ditanami. Ternyata Tuhan sedang merenda. Tuhan sedang membalikan unsur-unsur yang asing di dalam dirinya untuk keluar, dimurnikan, direcovery sama Tuhan, direstorasi sama Tuhan. Wih, indah sekali. Kelihatannya nggak ada apa-apa, kelihatannya nggak ada tanaman, kelihatannya kok nggak bergerak nih gereja. Gereja ini malas, gereja ini apa? Nah, Tuhan sedang bekerja dengan cara yang tidak kita lihat. Usahamu sedang mengalami stagnasi. Kamu sudah berusaha keras sedang mengalami stagnasi. Diam diri di hadapan Tuhan. Doa. Kalau perlu tutup tokomu 1 hari. Kalau perlu minta izin ke kantormu 1 hari. Bukan jalan-jalan ke TP, bukan. Doa, bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Di alam roh, Tuhan sedang recovery. Yes, recovery. Unsur-unsur yang bagus, unsur-unsur garamnya dimunculkan kembali. Dan di Imamat sudah dibuktikan. Ketika engkau melakukan hukum kebenaran firman itu, maka hasil panenmu berlipat kali ganda di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan sedang menanam. Di saat Tuhan sedang menanam, Tuhan bekerja dengan lembut. Tuhan sedang menanam hatinya Betsalel. Tuhan bekerja dengan lembut. Istri asingnya dibuang. Zat-zat asing yang meracuni tanah itu dibuang sama Tuhan. Dibuang. Dihancurkan sama Tuhan. Dan ketika dia sudah siap, Tuhan memberikan roh hikmat, pengertian, marifat. Tuhan sedang bergerak. Lalu masa menunggu itu apa? Berapa waktunya? Sekali lagi, tiap tanah punya recovery berbeda-beda. Ada yang sudah terlalu banyak kena unsur asingnya. Itu butuh waktu untuk recovery. Tapi Tuhan bisa mempersingkat waktunya dengan cara-cara yang ajaib. Tiba-tiba tanah itu dapat hujan. Semakin mempercepat unsur asingnya keluar. Tiba-tiba tanah itu kena terik.
supaya terjadi ikatan-ikatan kimia di dalamnya dan unsur-unsur asingnya keluar. Tuhan kita punya 1001 cara, bahkan tak terhingga cara untuk menolong kita. Generasi yang akan mendobrak semua hikmat manusia, tetapi hikmat Tuhan berkuasa atasnya. Tetapi generasi itu benar-benar berdasar kebenaran firman Tuhan. Akan muncul Paulus-Paulus muda. Saya mau kasih tahu, akan muncul di tempat ini. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Siapa yang mau diberikan Tuhan roh hikmat, roh marifat, roh pengertian, roh takut akan Dia, roh untuk memulai pekerjaan, roh untuk mengalahkan musuh-musuh Anda lewat pekerjaan-pekerjaan yang diberikan Tuhan, lewat studi-studi yang diberikan Tuhan. Tuhan akan memberikan roh hikmat itu. Anda akan bisa memahat dengan baik, Anda akan bisa berkuasa dengan baik. Yang mau diberi oleh Tuhan, dan yang hanya yang mau, angkat kedua tangan. Kita percaya hari ini Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan tidak pernah lalai. Tangannya selalu mengingat kita. Tangannya selalu bekerja di dalam hidup kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, SOW kali ini berbicara mencari rahasia dari gulungan yang terhilang. Saya berdoa SOW kali ini akan menjadi momentum bangkitnya pasukan-pasukan Tuhan. Saya berdoa untuk SOW kali ini menjadi momentum untuk Anda mendapatkan jawaban apa yang sebelum Anda terjawab sebelumnya. Ada pelatihan-pelatihan di dalamnya. Tetapi itu untuk memberikan simbol-simbol dan makna-makna rohani. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan menjaga engkau. Tuhan akan memelihara hidupmu. Hari ini yang mau dipilih, dipakai oleh Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita sembah Tuhan hari ini. Kita sembah Dia.